Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sebats WikiFX. Senang banget bisa balik lagi. Jadi kalau kemarin kita ngebahas soal aplikasi ya, cara menggunakan aplikasi WikiFX seperti apa, terus buat pengguna baru atau trader pemula itu apa yang harus dipakai, terus untuk medium trader itu apa yang bisa digunakan, fitur-fiturnya, bahkan untuk expert trader itu mana yang bisa dipakai. Terus kemarin sebenarnya kita sudah saya ya berencana untuk ngebahas dalam pemakaian fungsi dari aplikasi. Sebetulnya tadinya kita mau ngebahas soal itu hari ini, karena sebelumnya kita ngebahas dari sisi website ya. Tapi ternyata di minggu ini tuh ada kejadian yang cukup bikin kita gemes ya sebetulnya, WikiFX gemes. Jadi ada beberapa orang yang sudah melaporkan ke WikiFX untuk salah satu broker yang kira-kira dia sudah mulai mau nakal, sudah menunjukkan gelagat-gelagat kalau dia sedang melakukan scam dan segala macam. Dan setelah kita mendapatkan laporan pertama, kita langsung melakukan investigasi. Seperti apa sih? Dan ternyata kita menemukan beberapa fakta-fakta yang cukup mengejutkan dalam sisi kita. Apa itu nanti akan kita bahas. Jadi untuk hari ini kita akan ngebahas tentang broker itu, brokernya apa. Tunggu aja. Saya akan kembali setelah video yang berikut ini. Oke, balik lagi di Sebats bareng WikiFX. Jadi seperti yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan, kita akan ngebahas salah satu broker yang sudah terindikasi ingin melakukan kenakalan, melakukan scam di Indonesia. Jadi video kali ini saya buat untuk kayak semacam video warning ya, untuk trader-trader yang lain, jangan sampai mengalami hal yang sama seperti user WikiFX yang sudah melaporkan hal tersebut kepada kita. Jadi kita akan ngebahas brokernya sekarang. Siapa sih brokernya? Oke, jadi brokernya itu ada salah satu broker. Wait ya. Ini Oke, ini dia brokernya. Namanya adalah BKYHYO. Jadi sudah adakah yang menggunakan broker ini, atau mungkin sudah merasakan ada kejanggalan-kejanggalan yang aneh yang dilakukan oleh broker ini, kayak seperti sulit untuk withdraw dan banyak alasan gitu ya. Tapi masih bisa direspon atau masih mendapatkan respon dari dia. Jadi mungkin video ini bisa untuk mewarning kalian, atau udah ada yang ditawarkan atau hal sebagainya. Video ini bisa mewarning kalian agar tidak mengalami hal yang sama kepada nasabah yang
sudah mengalami pengalaman buruk sebelumnya baru-baru ini. Jadi broker ini ada beberapa laporan yang masuk ke broker ke kita tentang broker ini BKYHYO yang mengatakan mereka sudah mulai melakukan scam, dan ada juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke nomor customer service-nya WikiFX menanyakan tentang broker ini karena mereka mendapatkan penawaran-penawaran dari kenalan atau beberapa orang untuk menggunakan broker ini. By the way, kalian bisa mengkontak. Selain kalian mengecek broker di aplikasi atau websitenya kita WikiFX, kalian juga bisa sebetulnya mengkontak nomor customer service-nya WikiFX untuk berbicara atau berdiskusi langsung dengan customer service kita. Jadi selain melihat data tertulis, kalian juga bisa ngobrol langsung dengan customer service kita yang sudah dilakukan oleh beberapa user kita sebelumnya. Jadi mereka ada yang bertanya langsung ke kita bagaimana broker ini, kira-kira ada isu atau tidak, atau dan lain hal sebagainya gitu ya. Jadi itu pun bisa kalian lakukan. Nah, nomor customer service-nya WikiFX itu ada di nomor berapa ya? Agak lupa ya. Kalian bisa ngecek sebetulnya. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang broker ini. Kenapa sih? Ada masalah apa sih dengan broker ini? Oke, kita akan bahas sekarang. Jadi sebelumnya saya akan tampilkan beberapa paparan atau laporan yang masuk ke kita. Oke. Saat ini ada 3 laporan yang sudah masuk ke dalam sistem. Namun ada beberapa laporan lagi yang belum masuk dalam sistem, namun sudah berbicara dengan kita sebelumnya melalui customer service atau bahkan menghubungi saya langsung. Jadi kita coba melihat beberapa case-nya ya. Salah satunya ini dari bernama Pak Budis. Oke, ini Pak Budis ini sebetulnya sudah menghubungi saya kemarin ya, dan sudah berbicara dengan saya kemarin mengenai permasalahannya. Jadi Pak Budi ini baru membuat paparannya sekitar tadi malam ya. Jadi Pak Budi ini case-nya itu tidak dapat melakukan withdraw. Jadi withdrawnya bertele-tele lah, yang dia tidak bisa harus melakukan ini dulu, harus melakukan A dulu, B dulu, C dulu. Modus paling umum yang digunakan oleh broker yang seperti ini adalah membayar pajak, gitu kan. Jadi mereka harus membayar pajak dahulu agar profit atau balance mereka bisa di withdraw. Nah, itu akan saya bahas lebih lanjut nanti. Kita coba lihat dulu case-nya dari Pak Budi. Oke. Kelihatan nggak ya, kecil ya? Masih kelihatan lah ya. Coba saya gedein lagi dikit. Oke, ini salah satu evidence yang di-upload oleh Pak Budi, mencoba untuk withdraw sekitar $254, masih under review. Kita lihat ada evidence apa lagi ya. Oke, sepertinya Pak Budi kurang ngasih evidence sebetulnya. Oke, nanti saya akan coba bahas lebih dalam lagi soal ini. Kita coba case online ini dulu. Ini ada Pak akun dengan nama Choebi. Judulnya sama, tidak pernah bisa menarik dana dari akun BKYHYO. Broker ini scam banyak alasan. Di keterangan ditulis sukses, tapi tidak masuk ke wallet. Oke, ini sepertinya hampir sama seperti kronologis yang diceritakan oleh Pak Budi ya. Kita lihat case-nya, masih sama sih ya, Boy Kobi. Coba kita lihat paparan lainnya. Oke, ini salah satu info untuk kalian. Kalau kalian membuat laporan ke kita, selalu pastikan bukti yang kalian upload atau bukti yang kalian berikan kepada kita itu harus sedetail mungkin dan ceritakan bagaimana kronologisnya. Gunanya buat apa? Karena teknisnya itu adalah di saat kalian melapor, diterima oleh
sistem akan ditindaklanjuti oleh tim verifikasi. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Setelah ditindaklanjuti oleh tim verifikasi, itu langsung ditindaklanjuti oleh tim luar negeri. Jadi fungsinya untuk menuliskan kronologi secara detail dan juga bukti-bukti yang valid adalah untuk mempercepat proses verifikasi. Karena contoh seperti ini, yang tadi baru saja kita lihat ya, buktinya kurang komplit, kronologis kurang detail. Ini kita harus verifikasi. Jadi yang kemarin terjadi itu adalah saya memverifikasi ulang kepada mereka untuk mendapatkan permasalahannya secara detail. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita ngelihat lagi dari salah satunya. Saya tidak dapat menarik diri dari situs web BKYHYO menarik diri. Oke, jadi kalau ini sepertinya dia berusaha untuk coba withdraw semua, cuma ternyata nggak bisa kayaknya ya. Oke, ini salah satu beberapa paparan yang sudah masuk ke kita. Totalnya ada 3. Jadi sayang banget masih kurang komplit ya, kurang detail. Memang kronologis detail dan bukti-bukti detailnya itu mereka berikan di saat saya kontak mereka. Tapi kayaknya saya nggak bisa tampilin chatnya ya, karena cukup private ya. Mungkin saya akan coba tampilkan beberapa buktinya kali ya. Wait. Ini saya coba pindahkan dulu. Oke. Sip. Ya. Jadi ada beberapa user akhirnya harus kita verifikasi ulang dengan mengkontak mereka untuk mendapatkan kronologis dan juga bukti yang lebih detail. Nah, ini ada salah satu customer, saya hanya tampilkan ini aja ya, bukti chatnya aja ya. Jadi trik yang mereka pakai adalah di saat kita mencoba untuk ini saya coba blurin dulu ya. Oke, di saat kita mencoba untuk melakukan withdraw, mereka selalu menggunakan alasan yang klasik sebetulnya. Seperti ini kalau kita lihat ya, bapak ini mencoba untuk melakukan withdraw, namun dikatakan I just want to ask why my account in MT5 can be open. Jadi akunnya dia tidak bisa dibuka, akun MT5-nya, MT5-nya dia tidak bisa dibuka. Lalu dibalas ini, jadi bapak ini chat dengan customer service-nya dari BKYHYO. Nah, lalu dikatakan when the finance department transfers money for you, your account shows the status of unpaid tax. Jadi dikatakan statusnya ini adalah belum membayar pajak, so it cannot be operated. Did you pay tax? Jadi ditanyakan. Nah, jadi yang ditangkap oleh bapak tersebut adalah dia harus bayar tax. Makanya dia ditanya, dia menjawab, saya sudah membayar tax di negara saya, lalu kenapa tidak bisa dioperasikan. Nah, lalu dijawab kembali oleh customer service, according to the customer trading income in BKYHYO foreign exchange securities, according to the notice of the International Taxation Department, State Administration of International Taxation, blah 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 blah, the Taxation Bureau requires a verification of 5% of the MT5 account on the taxation income verification tax. Jadi dia mengatakan kalau Departemen Administrasi Internasional gitulah ya, tax, mengatakan harus memverifikasi sekitar 5% dari
income, penghasilan transaksi di akun MT5 gitu kan. Jadi dikatakan you need to complete your tax verifications tuh. Lalu ditanya lagi, nah ini case-nya adalah sekitar so I have to pay the tax for around $44,000 atau bagaimana gitu kan. Nah ini yang triknya dilakukan oleh mereka. Tax-nya mereka kalau melihat dari account-nya adalah sekitar $44.000 gitu kan. Profitnya sekitar 397.400. Nah, jadi dia harus memverifikasi ya. Ini bahasanya nanti saya jelaskan kembali, saya jelaskan lebih detail. Memverifikasi $39.400 dikali 5%. Jadi memverifikasi $39.000, 5% dari $39.400 sebagai profitnya. Artinya adalah profitnya yang dikenakan tax. Oke, sampai sini kita masih berpikir oke, ini profitnya kena tax gitu kan. Lalu dikasih totalnya sekitar $1.970 gitu kan. Jadi dia perlu untuk mendepositokan tax itu ke dalam akun MT5-nya. Mendepositokan itu satu pertama. Dari sini aja sebetulnya sudah agak janggal ya. Kenapa kita harus mendepositkan tax? Kenapa tidak, kalau misalkan memang tax gitu ya, kenapa tidak memotong langsung dari account balance kita? Contohnya seperti itu. Kenapa kita harus mendepositkan lagi dana kembali ke dalam akun kita? Oke. Lalu dia berkata setelah verifikasi dana deposito itu akan langsung dimasukkan ke dalam akun MT5 yang dituju. Lalu after verification and verification, all funds can be withdrawn to personal wallet risk. Jadi dia berkata setelah verifikasi dana tersebut bisa di withdraw kembali. Jadi intinya mereka cuma butuh verifikasi aja sebesar 5% dari keuntungan dia. Ini sebelumnya juga agak unik. Kalau misalkan hanya untuk verifikasi, itu namanya bukan uang tax. Kalau tax itu kan adalah pembayaran kewajiban pajak yang harus kita bayarkan gitu. Intinya harus dibayarkan gitu kan, bukan untuk verifikasi doang. Ini loh duit taxnya terus lu kasih lagi ke gua. Intinya kan bukan seperti itu ya. Jadi cukup ganjal. Janggal, sorry. Lalu apa lagi nih? Setelah dia bilang dia bisa, intinya adalah triknya itu dia mengatakan lo transfer dulu aja, uang yang lo transfer itu bisa lo ambil lagi kok, jadi lo nggak perlu khawatir gitu kan. Karena kebanyakan orang kalau kena case seperti ini pasti agak berat, karena misalkan gini, kita deposit sekitar $2.000 lalu dibikin menang, tiba-tiba keuntungannya sekitar $30.000 profitnya gitu. Lalu kita disuruh membayar tax 5% dari $30.000 itu, seperti yang tadi kejadian itu. Jadi kira-kira seperti itu kan. Nah, taxnya ini kurang lebih hampir sama seperti balance yang kita depositokan gitu kan. Nah, permasalahannya adalah gak semua orang punya duit sebesar itu, uang sebesar itu. Jadi kebanyakan itu mereka cukup berat untuk melakukan deposito itu kembali, untuk pembayaran atau verifikasi tax itu kembali gitu kan. Lalu bahasa yang mereka gunakan adalah tenang aja, uang yang sudah kalian setorkan nanti itu untuk verifikasi tetap akan bisa di withdraw kok. Jadi bukan hilang, itu untuk mengatakan kalau lo nggak perlu khawatir masalah nominal ya, karena uang nominal itu tetap akan bisa diambil kembali gitu kan. Lalu itu seakan-akan kayak membuat orang tuh kayak oke lah kalau begitu, daripada gua nggak bisa withdraw gitu kan, daripada saya nggak bisa ngambil duit saya gitu kan, ya udah taruh aja dulu tuh duitnya, nanti bisa ditarik lagi gitu kan, pinjam dulu kah atau apakah. Itu bikin orang untuk membela-belakan untuk bela-bela mencari dana dalam dengan cara mungkin agak nekat gitu ya. Oke. Dan ditambah cara mereka itu adalah menakut-nakuti. Lalu seperti ini, sir, please complete tax verification as soon as possible so that your account can be restored and you can continue to trade. Now your account has been withdrawn for many times without completing the tax verification, causing your account to be abnormal.
you need to complete the text verification within 24 hours gitu kan. Okay, the text is only submitted to the tax bureau for verifications. It is verified that the MD5 funds and your tax verification can all be withdrawn to your personal account together. Not the tax bureau will charge your tax. Kayak itu yang seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi dia bilang ini cuma untuk verifikasi aja kok gitu kan. Oke, next ada kata-kata yang sebelah agak bahaya nih ya. Triknya mereka. Oke. Lalu di sini ada pertanyaan yang cukup unik sebetulnya, kayak cukup bagus sebetulnya pertanyaannya. What do you mean personally responsible gitu kan? Karena di sini ada tulisan tips, please complete the tax verification within 24 hours to avoid situations where the account goes dormant and requires you to be personally responsible. Thank you gitu kan. Lalu ditanya gitu kan, what do you mean personally responsible gitu. Please complete the test verification within 24 hours of your account will go dormant. Intinya adalah dia menakut-nakuti lo harus bayar hal ini dalam jangka waktu 24 jam. Kenapa? Kalau enggak dalam jangka waktu 24 jam itu mungkin akan sangat bahaya karena itu akan mempengaruhi status dari akun Anda gitu kan. Itu kan bikin orang jadi kayak waduh nanti duit gue hilang gitu kan. Nah itu yang cukup sangat trik yang paling umum dipakai oleh mereka gitu ya. Oke. Wait. Lalu disuruh buru-buru gitulah intinya kan. The fund are subject to your personal arrangements tax or because you show account trading profit. Oke. Lalu dia meyakinkan kembali lagi. Kata-kata kayak untuk meyakinkan ini sudah diulang sekitar mungkin sekitar 3 kali ya. This text is only submitted to the tax bureau for verification. Nah ini yang bahaya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Triknya adalah gitu. Lu disuruh bayar dan hampir semuanya hampir sama. Dari yang sudah melaporkan kita semua hampir sama seperti itu. Jadi semua mengatakan kita harus bayar tax dulu. Dan ini nggak cuma dipakai oleh BKYHYO aja dan sudah pernah terjadi beberapa kali di tempat yang lain gitu. Nah, oke. Itu tadi kira-kira seperti kronologisnya ya. Isunya seperti apa. Nah, abis ini saya akan coba untuk ngebahas brokernya itu seperti apa sih. Lalu data dia di Wikifx seperti apa. Nah, jadi setelah ini saya akan coba ngebahas masalah itu agar kita semua bisa paham broker seperti ini tuh kita harus menanggapinya seperti apa. Nah ini gunanya kenapa tadi saya bilang sebelum menggunakan suatu broker bagus banget gitu kalian coba cek dulu ke Wikifx, ke aplikasi, ke website. Kalau ada sesuatu yang tidak kalian mengerti pada data dalam Wikifx, kalian bisa langsung mengontak nomor customer service Wikifx untuk berbicara langsung dengan customer service kita gitu. Oke. Lalu kita akan break dulu sebentar. Setelah commercial break ini kita akan mulai ngebahas broker tersebut seperti apa sih gitu kan, agar kita semua paham juga broker ini seperti apa dan mengapa dikatakan mulai nakal gitu. Oke. We'll be right back after this video. Oke, kembali lagi. Selalu lupa untuk nyalain volume ya. Maklum kita record sendiri, live streaming sendiri, operate sendiri gitu kan. It's okay, semua demi kalian. Oke,
Jadi sekarang kita akan coba melihat broker ini seperti apa sih. Wait. Jadi tadi sebenarnya ada kejadian cukup sayang banget ya. Ada orang kontak kita itu agak malam sebetulnya. Cuma masalahnya nomor customer service kita itu kan kalau malam itu sudah close ya. Kita hanya beroperasi di office hour. Lalu di saat pagi-paginya itu kita cek dan kita hubungi, ternyata bapak tersebut sudah terlanjur untuk membayar deposit kembali. Sayang sekali, itu sangat menyesal banget buat kita karena kita tidak bisa mencegah lebih awal. Itu kan kita baru tahunya bacanya pagi-pagi begitu dia menceritakan kalau dia diminta sesuatu, kita langsung coba untuk telepon gitu kan. Mungkin bapaknya nonton saat ini, kita mohon maaf tidak bisa mencegah lebih awal. Sayangnya sudah pas kita telepon, kita buru-buru telepon, ternyata beliau sudah mendepositokan kembali uangnya gitu kan. Jadi kita sangat menyesal nggak bisa mencegah itu. Oke, kita lanjut. BKYHYO. Jadi sudah jelas ya, di WikiFX sendiri broker ini mempunyai skor yang sangat rendah. Wait. Jadi untuk di WikiFX sendiri broker ini punya skor 126. Kenapa? Karena satu, nggak ada lisensi, manajemen resikonya nggak ada, regulasinya juga nggak ada, dia hanya ada indeks perangkat lunaknya dan bisnisnya gitu ya, manajemen bisnisnya. Lalu broker ini terdata di kerajaan Inggris, sudah baru 1-2 tahun, diatur di Amerika Serikat, di sesi peraturan dicurigai tapi. Nah ini yang cukup menarik, MT4 atau MT5-nya adalah label putih, white label. Jadi kalau broker white label itu kan, jadi simpelnya ya, broker white label itu menggunakan server broker lain. Jadi dia belum mempunyai server sendiri untuk MT4 atau MT5. Jadi misalkan BKYHYO di saat kita trading, servernya itu bukan broker itu, mungkin menggunakan broker lain gitu, broker regional. Oke, ini kita coba cek dari lisensinya ya. Statusnya belum sah, diatur. Jadi dia membuat lisensi di NFA di Amerika. Nomor lisensi pengaturannya adalah 053931. Lembaga lisensinya itu BKYHYO Ltd. Nah coba kita lihat lampirannya. Oke, jadi kalau kita buka di halaman NFA-nya untuk kita mencari berdasarkan dari nomor lisensinya, itu memang keluar BKYHYO. Namun statusnya adalah not an NFA member, not member, not subjected to NFA oversight. Jadi ini seperti apa ya? Mereka baru mendaftarkan, gitu. Jadi belum diatur oleh NFA karena mereka baru seperti ini, seperti kayak nomor registrasinya. Jadi statusnya seperti itu. Jadi intinya adalah mereka belum terlisensi oleh NFA karena belum disetujui untuk menjadi member NFA. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalian bisa langsung melihat detail dari lisensinya seperti apa dengan mengunjunginya langsung, karena di sini nanti kalian bisa ngeliat history detailnya seperti apa gitu kan. Lalu from exemptionnya gimana kalian bisa lihat juga. Jadi tapi statusnya adalah not an NFA member. Jadi dia belum terregulasi di NFA. Ini untuk regulasinya. Kenapa kita menulisnya adalah belum sah gitu. Jadi intinya adalah secara kasar kita bisa bilang dia belum terregulasi. Nah lalu perangkat lunaknya menggunakan MT5, namun masih white label. Artinya dia menggunakan MT5 broker lain.
Nah, di sini kita sudah memperingatkan. Peringatan skor WikiEffect terlalu rendah, silakan menghindar karena ada 3 paparan masuk ke kita, tidak memiliki peraturan yang valid, gitu kan. Lalu nomor lisensi sekian dari regulator NFV, status peraturan tidak normal, belum sah intinya. Ya, ini sudah dijelaskan Amerika Serikat, NFV, bla bla bla, National Food lisensi pengaturan overrun, harap perhatikan resikonya. Jadi ini sih kita sudah memperhatikan, memperingatkan. Lalu informasi pialangnya ini juga, ya oke, alamat perusahaannya bisa kita cek sendiri nanti. Ini situs perusahaannya di www.bekaya. Nah, ini sudah kita recheck, ternyata menurut laporan yang masuk kita, mereka menggunakan pun atau mereka tradingnya pun ke website yang ada di sini, sama seperti yang terdaftar di sini, dan supportnya pun sama gitu kan, di alamat email supportnya. Jadi sudah terkonfirmasi. Oke. Nah, jadi kira-kira coba kita ngelihat ininya ya, history dari websitenya ya. Ya, kira-kira seperti inilah. Ini kurang lebih sama seperti yang digunakan oleh kawan-kawan kita yang sudah melaporkan kepada WikiEffect. Oke. Lalu tim investigasi kita tuh sebetulnya sudah melakukan investigasi terhadap broker ini dan menemukan beberapa, kayak tadi saya bilang di awal, menemukan beberapa kenyataan yang cukup mengejutkan gitu ya. Karena dia menggunakan, salah satunya adalah mereka menggunakan WikiEffect sebagai bahan referensi, bahwa mereka mempunyai kredibilitas yang bagus yang aslinya tidak di kita. Nah, dan itu sudah dibikin sebuah artikel oleh tim editor kita. Coba kita lihat ya. Oke. Jadi judulnya adalah dokumen palsu broker BKY-HYO bikin KO para tradernya. Lalu berawal dari pelaporan 2 trader, Tripolo BKY, kelanjutannya semakin mengagetkan karena ditemukan broker palsu atas nama WikiEffect yang digunakan sebagai referensi mereka. Nanti kita akan lihat ya. Oke, ini laporan yang tadi sudah kita baca. Nah, kita coba mencari ke bagian dokumen palsunya ya. Oke, ini dia dokumen palsu atas nama WikiEffect. Referensi website BKY-HYO yang kami gunakan adalah di website ini ya, bkyhyltd.com. Informasi instrumen produk mereka adalah Forex, Oil, Metal, Index. Domisili alamat mereka yang gunakan Skotlandia, Drive Scotland, Dice. Coba kalau kita lihat, sesuai nggak sih? Oke, sesuai ya. Jadi kalau misalkan kita coba buka website deh, bisa nggak sih? Oke, bisa. Coba kita pastikan nanti. Nah, lalu WikiEffect coba mencari perkembangan informasi regulasi BKY-HYO. Terlihat adanya tab Regulatory Information pada navigasi footer menu di website mereka. Sungguh mengagetkan saat WikiEffect membuka menu tersebut karena menemukan dokumen palsu atas nama WikiEffect mengenai kredibilitas risiko rendah untuk broker BKY-HYO. Kepalsuan dokumen tersebut sangat mudah diidentifikasi. Oke, ini ya tangkapan layarnya. Kita coba lihat ya di bagian di bagian apa tadi? Regulatory information. Susah ya, kita lihat gini lah. Kita coba expand, bisa ya di expand. Oke. Tangkapan layar di atas berasal dari dokumen palsu format PDF yang digunakan sebagai referensi pada website broker BKY-HYO. Laporan waktu yang dihasilkan jelas-jelas palsu. Jadi dia bilang risk warning by WikiEffect, low risk, generated time, bla 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 bla, report snapshot data on the company before the deadline. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka itu low risk berdasarkan data WikiEffect, padahal nyatanya mereka itu high risk dengan skor 1,28. Lalu analisa broker. Oke, ini sama seperti tadi kita bahas ya. Jadi intinya di video ini saya coba
untuk mewarning, hati-hati dengan broker tersebut karena sudah mulai melakukan gelagat-gelagat kurang baik, agar kalian bisa memprotek diri kalian tidak terjebur ke kolam yang sama dan belajar dengan dari pelajaran broker-broker sebelumnya, user-user sebelumnya. Jadi cukup harap waspada dengan broker ini dan hati-hati sebelum kita nggak capek-capeknya mengingatkan, jangan lupa untuk mengecek dulu broker yang ingin atau hendak kalian gunakan di WikiFX. Kalau ada informasi yang kurang jelas, silakan kontak customer service kita untuk menanyakan kembali tentang hal tersebut. Oke, jadi di episode kali ini kita hanya ingin mewarning, nggak lama-lama aja, kita hanya ingin mewarning kepada kalian. Ini salah satu contoh case-nya adalah BKY HYO. Untuk next-nya, kalian bisa untuk mengobrol dengan kita dahulu. Oke, jadi mungkin video kali ini cukup sekian aja. Next di video depan, minggu depan kita akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk menginstal aplikasi WikiFX, karena nanti kita akan selalu memberikan notifikasi yang teraktual tentang dunia forex. Bahkan kalau ada acara-acara seperti ini akan kita diberitahukan pada notifikasi pada aplikasi. Oke guys, so jangan lupa untuk selalu belajar dan jangan lupa untuk selalu mencari informasi dalam dunia forex, dan gunakan WikiFX terus untuk mendapatkan semua kebutuhan itu, semua gratis. Dan kalau kalian mengalami sesuatu hal kendala terhadap broker, jangan sungkan untuk melaporkan kepada kita, dan semua itu tidak dipungut bayaran. Jadi kalau ada yang sudah melaporkan dan ada pihak-pihak yang mengatasnamakan kita meminta dana untuk menangani sesuatu, sudah dipastikan itu bukan kita, dan silakan menghubungi kita langsung untuk memverifikasi hal tersebut. Oke, so cukup episode kali ini. Semoga menolong, semoga membantu, semoga dapat mewarning kalian dan memprotek kalian sebelum kalian melangkah lebih jauh tentang broker BKY HYO. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan. So we'll be right back on next week. See you guys.